Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirudin Asyari dari kelas PTI 2020A dengan NIM 20050974065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi pertama-tama, apa sih itu internet? Jadi internet itu merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya. Cikal bakal internet ini dibentuk melalui proyek ARPANET yang disingkat dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmissional Control Protocol atau yang disebut juga dengan TCP. TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel, dan tempat khusus lain menggunakan jaringan internet. Jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, Anda juga harus mengetahui sejarah internet dunia hingga dapat dinikmati sampai saat ini. Oke, kita masuk ke sejarah internet dunia. Jadi, pada awal sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika (US) DARPA Defense Advanced Research Project Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET pada 1970. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukan internet, mereka mendefinisikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet itu sendiri yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs jajah, yaitu Stanford University of California, Research Institute University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan di MILNET fokus mengurusi keperluasan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet.
Lanjut ke runtutan sejarah dari internet. Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network atau yang disebut NSF-NET dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-NET. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau yang disebut World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah internet masuk di negara Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Somarta Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi, Soebi Akto, Firman Siregar, Adi Idrianto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Oke, itu sejarah singkat dari internet. Jadi di internet juga ada beberapa manfaat yang mencakup kurang lebih 4, yaitu pada bidang bisnis. Yang pertama, terkait dengan bisnis sendiri, banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan seperti pembuatan website, usaha e-commerce, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal, pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, dalam bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran.
untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. Yang keempat, bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Tidak hanya itu, internet juga memiliki dampak negatifnya. Ada beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, timbulnya cybercrime. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan banyak kejahatan seperti kasus peretasan data atau penipuan online. Selain itu, juga dapat memicu terjadinya hacking, spamming, atau cracking yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Selanjutnya, di dalam internet juga berpotensi untuk menyebarkan konten berupa video atau tulisan yang mengandung unsur pornografi atau porno aksi, sehingga hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Dan yang ketiga, penyebaran ujaran kebencian. Dampak yang terakhir adalah internet sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet sendiri masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita palsu ataupun hoax. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antara berbagai media elektronika yang ada. Sejarah pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an dan digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer. Sejarah internet di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa orang ahli di bidang IT. Perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.